Suara saya cukup jelas. Oke, baik. Yang berusaha dokter UCB dan Muhammad Yusuf, yang berusaha dokter Haji Muhammad Taufik bin Haji Ahmed sebagai timbalan penjara, yang berusaha dokter Maria binti Kamaluddin, Ketua Jabatan CIT IPG MKI, yang berusaha ketua-ketua jabatan yang ketua-ketua unit dari IPG MKI, yang berusaha cek sahib di Santri sebagai penolong ketua jabatan CIT IPG MKI, yang berusaha Puan Aini Yusnita binti Ahmad Rahim sebagai KUKP IPG MKI. Izinkan saya, rekan semuanya, untuk mempresentasikan hasil dari riset sebelumnya, dan ini adalah sebuah inovasi yang dirancang dari Muslim University. Oke, next slide. Bisa masuk slide. Selanjutnya, Bapak. Ya. Ibaratnya kalau kita ambil peribahasa, tak kenal maka saya, tak kenal maka ta'aruf. Jadi saya sedikit akan memberikan curriculum vitae tentang bagaimana perjalanan saya dari seorang dosen kemudian menjadi vice rector di Universitas. Education, saya menyelesaikan studi sarjana itu di Sumatera Selatan, Universitas Sriwijaya, kemudian dilanjutkan ke Bandung. Kalau di Malaysia mungkin dipunya UPI, keren ya, UPI. Kalau bahasa Inggrisnya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ngambil master di sana, kemudian melanjutkan mengambil certified untuk tes psikologi Universitas di Malang. Maka dari itu saya mengenal guru-guru dari Universitas di Malang sebagai orang tua di sana. Kemudian pada tahun 2019, mohon maaf, sampai dengan 2023 itu menjadi head of department di Universitas Masuk. Kalau di sini disebutnya sebagai ketua jabatan ya. Dilanjutkan dengan dean sebagai dekan. Sekarang estafet kepemimpinan dekan ini dipegang sama Pak Rangga. Jadi kita selalu berkolaborasi. Tahun 2024, awal tahun, saya diberikan kepercayaan untuk mengembangkan sumber daya manusia di Universitas Masuk. Dan yang menjadi tantangan adalah banyak generasi di sana. Mungkin Bapak dan Ibu melihat kami masih muda ya. Jadi dengan banyaknya dinamika generasi di Universitas Masuk, itu jadi tantangan tersendiri Pak. Ada anak mudanya, juga ada yang senior dan seterusnya. Kemudian kalau melihat dari gambaran community and education speaker, itu mungkin tidak perlu disampaikan semuanya. Yang pernah menjadi pengalaman saya ke Malaysia itu ketika mengisi di UPSI, Sultan Idris Malaysia. Di sana diundang untuk menyampaikan beberapa materi. Itu menjadi pengalaman pertama untuk mengisi di Malaysia. Kemudian ini menjadi pengalaman kedua. Mudah-mudahan kita seterusnya dapat bekerja sama. Pengalaman organisasi pada tahun 2016 saya membantu menjadi master of training di salah satu badan usaha milik negara di Indonesia. Tapi karena memang passion saya sebetulnya menjadi seorang pengajar, menjadi seorang dosen, maka saya pikir saya tidak bisa bekerja di industri. Berbeda dengan Pak Rangga ya. Kalau Pak Rangga dia industri, kemudian akhirnya pada pendidik dan industri juga. Kalau saya akhirnya memutuskan untuk melepas industrialnya, jadi saya fokus ke dosen. Kemudian pada tahun 2015 itu sebelumnya
dari 3.500 peserta waktu itu yang mengusulkan untuk mengikuti kegiatan ekspedisi Nusantara Jaya dari Kementerian Kemenko Maritim RI, itu alhamdulillah 70 diantaranya saya diterima. Jadi saya keliling Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke mengikuti kepemimpinan dari Angkatan Laut sekitar 70 orang di kapal KRI Banda Aceh. Lanjutkan kembali kepada beberapa kegiatan voluntary, beberapa ada bencana alam di Indonesia, saya gabung di dalamnya, dan ada beberapa buku yang sudah dibuat. Tadi kita juga dapat buku ya dari Dr. Ganesan. Bapak, terima kasih banyak. Dan mohon maaf, saya itu lupa bawa bukunya ke sini. Jadi sebagai ini juga ya, biar teman-teman nanti datang ke Indonesia, kita kasih bukunya. Ada 3 buku sama Bapak di psikologi pendidikan yang membuat buku bersama teman-teman yang lain. Kemudian perilaku berorganisasi dan lain sebagainya. Word, di sana saya mendapatkan scholarship dari S1 dan S2 itu, terus dapat scholarship, jadi tidak pernah bayar uang sebetulnya. Jadi dibayarin sama negara terus. Itu saja barangkali ya beberapa pengenalannya. Kita lanjut kepada Satria. Ini yang menarik dari Satria. Satria itu sebetulnya adalah akronim dari Siswa Asuh Tangguh Rangkul Insan Senayan. Jadi kalau populernya di luar negeri itu disebut sebagai peer guidance. Kami memilih menggunakan istilah Satria karena pada generasi Gen Z mereka sangat kaku dan mereka kadang-kadang tidak akan menerima istilah-istilah yang terlalu akademik. Akhirnya kita memutuskan mencari kata yang memiliki ciri khas tentang budaya dan culture di Indonesia. Apa yang sudah pernah kita pikirkan, akhirnya dapat deh namanya Satria. Siswa Asuh Tangguh atau Insan Senayan. Di mana sebetulnya Satria ini adalah peer guidance yang kami kembangkan. Jadi nanti ada ciri khasnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya Bapak. Ini adalah data yang ada, ya, hasil penelitian kami menyebutkan data dari WHO. Jadi ini sebetulnya adalah masalah bersama ya, masalah dunia. 1 dari 8 orang di dunia ini mengalami masalah kesehatan mental. Apalagi itu studi. 71%-nya mereka tidak mendapatkan tidak hadir ya, tidak mendapatkan result dari kesehatan mental tersebut. 2%-nya yang mendapatkan. Kita bayangkan betapa mengerikannya data tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Menariknya, di Indonesia pada slide berikutnya, data tersebut tidak terlalu jauh. Satu dari 20 student di Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. Wah, ini sangat luar biasa sekali datanya. Untuk student, jadi student ini ke high school ya, anak-anak SMA. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis data yang lebih mengerikan lagi sebetulnya. Terdapat 14 juta orang yang berusia 14 tahun ke atas, artinya ada student dan tidak student juga di sana, yang mengalami masalah kesehatan mental serius. Data yang ada dari Kementerian Kesehatan RI ini sehingga menjadi basic kami untuk melakukan penelitian untuk mencari solusi dari gap yang ada. Saya pikir edukator, saya pikir seorang researcher itu harus mencari solusi dari gap. Maka ada urgensi kebutuhan guru BK apapun. Coba kita bayangkan tadi data yang dijelaskan, ada 1 berbanding 20 student mengalami masalah kesehatan mental. Artinya kalau satu kelas itu ada 20 student, 1 orang bisa dipastikan dia mengalami masalah kesehatan mental. Ini diperparah dengan kebutuhan guru bimbingan dan counseling di Indonesia yang sangat sedikit, yang sangat banyak. Artinya data sekarang itu sangat sedikit.
Boleh dilanjutkan, Pak? Oke, saya sedikit menjelaskan ya. Ini menariknya. Data ini kami dapatkan pada tahun 2018. Ini hasil dari penelitian kita. Pada tahun 2024 data tersebut naik sekitar 10-12%. Kita bayangkan saja dengan data yang lama tapi kita tempatkan di tahun 2024. Kita ambil kesimpulan ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Permendikbud nomor 111. Permen ini yang mengatur jumlah rasio guru bimbing dan konseling. Jadi dia memang agak sedikit unik dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi satu guru bimbing dan konseling itu harus membantu 150 siswa. Kita bayangkan, berarti dari jumlah rasio yang ada, berkalian sederhananya, di Jawa Barat saja, ini baru di Jawa Barat, kita tidak bicara dengan daerah lain, satu provinsi, kita membutuhkan sekitar 55.000 guru bimbingan dan konseling untuk tingkat SMP dan SMA, dan ada 27.000 untuk tingkat sekolah dasar, sekolah rendah. Ini datanya nggak main-main. Ini sangat luar biasa. Sekarang Indonesia ini selalu tujuan kedepannya selalu digambarkan adalah Indonesia emas di tahun 2045. Dan saya pikir Indonesia emas ini bisa tercapai kalau generasi kita sekarang ini diperbaiki. Kita fix, insya Allah kita tertuju sampai Indonesia emas. Kalau tidak, ini menjadi Indonesia cemas, Pak. Kita cemas dengan data yang ada. Coba kita bayangkan, jika tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia itu ada 272 juta jiwa. Pada tahun 2045 kita anggap ada peningkatan di sana jadi 300 juta. 30%-nya pelajar kita ambil. Maka kita akan menemukan angka dibandingkan dengan Permendiknas yang mengatur rasio tadi. Di tahun 2045 maka Indonesia kekurangan 600.000 guru bimbingan dan konseling. Ini data yang membuat kita merinding. Kalau di Malaysia merinding sama ini. Ya, menakutkan. Ya, 600.000. Kalau ratio dia 500 student satu kawasan punya kelas pula. Sudah memang beban kan? Kalau dia gimana kerja? Mau ya? Kita 150 Pak. 150 rasionya. Oh, 150. kita lagi kurang. Jadi pada tahun 2045 ya, kita akan kekurangan 600.000 guru bimbingan konseling. Kita ingin menuju Indonesia emas 2045. Ini adalah PR yang sangat berat. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua. Tanggung jawab seorang peneliti, tanggung jawab akademisi, tanggung jawab pemerintah, mungkin tanggung jawab industri juga nanti ya, mana enggak? Daripada nanti ditanya nanti Pak. Baik. Selanjutnya Pak. Nah, ini yang menarik. Kami menemukan solusi. Mungkin solusi ini tidak menjadi solusi yang mutlak besar ya, atau bisa dipakai untuk semua. Paling tidak sebagai peneliti kita menjadi feeling daripada kita terus menghujat data tersebut ya, tidak ada action, maka sebaiknya kita menjadi feeling yang menerangi. Maka kami membuat satu inovasi ada hubungannya dengan digitalisasi, ada hubungannya dengan AI ke depannya. Ini kita ibaratkan seperti kokpit dalam pesawat. Kita awalnya masuk dalam kondisi normal mode, ada survival mode, kemudian ada masa adaptasi. Saat ini kita masuk dalam masa adaptasi. Lanjut. Masa adaptasi untuk apa, Pak? Masa adaptasi untuk digitalize dan AI.
Kapan kita mau landing di sana? Apakah mau masuk kondisi sekarang? Nggak bisa. Kalau misal tujuan kita mencari solusi untuk game tadi, maka kita akan landingnya di with AI untuk membantu mencarikan solusi. Maka beberapa peneliti terlibat di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti dari kampus di sini kita bisa berkolaborasi. Kemudian juga ada bocoran sedikit mungkin Pak Angga ya. Kita akan mengadakan seminar internasional tahun depan. Kita sudah menjalin silaturahmi dengan kampus di Queensland, Australia, dan ada beberapa kampus di Afrika Selatan yang concern tentang kesehatan mental, dan ada yang tertarik tentang Satria. Nah, akhirnya wah ini bisa jadi kolaborasi yang pas. Lanjut, Pak. Ini adalah mock-up desain yang kami bikin dalam aplikasi Satria. Harapannya adalah dengan adanya aplikasi Satria, maka dengan cara mendidik siswa-siswa sebagai siswa Satria atau sebagai Satrianya atau sebagai paid guidance-nya, ini akan membantu kekurangan pendidikan tadi. Ini menjadi solusi bagi kami. Apa yang menjadi ciri khasnya? Ciri khasnya adalah online course. Khususnya harus online untuk mengejar itu. Tapi bagaimana untuk pengawasannya? Nah, ini nanti kita cari strategi. Strateginya adalah melibatkan universitas-universitas negeri di Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada siswa-siswa tersebut. Boleh dilanjutkan? Ini adalah mock-up-nya. Nanti siswa ya, yang ingin menjadi Satria itu mereka bisa mendaftarkan diri secara mandiri, diketahui oleh sekolah, kemudian nanti dimonitor juga oleh kampus-kampus, sehingga riwayat mereka itu terdata. Dan ini sangat membutuhkan operasional yang sangat besar sekali. Selanjutnya, ini adalah gambaran mock-up Satria yang sudah kita rancang. Satria ini sudah dapat pendanaan sebenarnya dari pemerintah Indonesia. Cuma buat pendanaan kelas dasar. Selanjutnya akan kami terus masukkan sehingga mendapatkan pendanaan yang lebih besar lagi. Mungkin bisa next. Nah, di dalam Satria tersebut ada padepokan, Pak. Jadi kita sengaja mengambil istilah Satria, padepokan. Nanti lama-lama ada istilah silat, barangkali ada jurus dan lain sebagainya. Kalau padepokan itu adalah akronim. Akronimnya adalah Pusat Asesmen dan Edukasi Pengembangan Diri Berorientasi Komunitas dengan Aksi Nyata. Jadi dari padepokan ini yang akan check and balance dari masalah kesehatan mental tadi di siswa-siswa yang ada. Kita sudah membuat mock-up juga untuk asesmen apa yang bisa dipakai di padepokan. Lanjut Pak, sebelumnya ini ada satu contohnya, ada sosiometri, ada pengembangan metode perkembangan 4.0 dan lain sebagainya. Kami juga bekerja sama dengan NGO di luar, mereka mengirimkan tim IT untuk membuat SRI yang di online kan. Kalau SRI sama SDK itu dari WHO ya, untuk melihat masalah mental. Jadi ini bisa dipakai free, artinya tidak terbatas dengan kode etik di dalam penggunaan alat tesnya. Tapi tetap harus berhati-hati. Selanjutnya Pak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya seperti Google ini aja ya sebetulnya ya. Tapi kita kembangkan lagi menjadi aplikasi yang menyenangkan untuk siswa. Selanjutnya. Nah, yang menariknya adalah SDK ini dilakukan melalui apps nanti. Jadi apps-nya itu bisa diinstal dulu atau memang kita kasih link aja. Jadi teman-teman dari student akan mengisi self-reporting. Kalau SDK itu kan untuk mengetahui 6 bulan sebelumnya tentang masalah kesehatan mentalnya. Nanti akan muncul hasilnya. Muncul hasil seperti apa? Selanjutnya, ini Pak. Kami memang merancang agar tidak ada masalah pada self-diagnose. Yang menjadi masalah pada kesehatan mental itu kan bahayanya ketika student melakukan self-diagnose, mendiagnostik sendiri tanpa hadir atau tanpa mencari bantuan setelahnya.
Kenapa? Karena biasanya di dalam aplikasi yang lain itu sifatnya scoring. Scoring rata-rata, istilahnya jelek, bagus, tinggi. Nah, kami tidak begitu. Jadi akhirnya ketika kita coba diskusi dengan beberapa teman-teman, ya, profesor dan lain sebagainya, kita coba menggunakan istilah-istilah yang kekinian. Ada istilahnya misalnya mandi salju, ya, pohon rimbun, itu terdescription. Dia masuk ke sebelah mana. Dan level tadi, Bapak Ibu, itu tidak dibuatkan dalam angka tapi dalam warna. Ini lebih kepada mencari strategi agar tidak self-diagnose. Selanjutnya, nah, ini contoh ya untuk mengetahui deskripsi sebetulnya laporannya itu seperti apa. Apakah tingkatnya masuk kategori badai salju atau seterusnya. Nanti bisa kelihatan dari aplikasi yang tersedia. Selanjutnya, Mama. Nah, ini adalah laporan besarnya, ya. Hasil lanjutannya mau dikemanain. Tapi ini tidak semuanya harus digitalize, tapi tetap harus ada human touch-nya, tetap harus ada sentuhan manusia. Karena seperti yang disampaikan sama Pak Rangga, ya, ada beberapa pekerjaan yang tidak akan tergantikan sebetulnya. Misalnya dokter khusus. Kalau dokter umum saya pikir bisa sangat sekali digantikan. Kalau dokter khusus masih membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ada guru SD, Pak Rangga, ya. Guru SD itu sangat mulia sekali. Dia bicara tentang bagaimana mengajarkan sikap, perilaku, attitude, manner. Itu nggak bisa dijelaskan sama AI. Kemudian ada juga AI engineering, ya. AI engineering pasti akan selalu ada. Dan genom, ya, yang berhubungan dengan genom itu tidak akan pernah digantikan sama AI. Kalau yang lain, bagaimana meta bimbingan dan konseling di Indonesia? Bagaimana meta psikologi di Indonesia? Wow, ini mengerikan sebetulnya. Di India itu sudah ada AI, August namanya. Ada yang pernah pakai August? Belum? Nanti Bapak Ibu searching ya, maksud saya. August itu AI yang menjadi dokter pribadi dan gratis, memberikan sekali. Jadi kalau kita ada masalah sedikit di tubuh kita, ada mal sedikit, kita tanya saja ke August daripada ke dokter. Dan dia memberikan penjelasan yang sangat-sangat baik. Apakah psikologi akan tergantikan sama AI? Nanti kita bahas barangkali. Apakah bimbingan konseling juga? Ya, konseling itu bisa digantikan sama AI. Karena konseling adalah keterampilan yang bisa dibuatkan dalam teks, tapi tetap ada yang tidak bisa human touch. Apakah assessment bisa digantikan sama AI? Sangat bisa. Karena assessment psikologi itu algoritma. Itu terjadi bisa saja. Dan masalahnya adalah di luar sana, kayak Cambridge, Harvard, dan lain sebagainya, mereka belum meneliti tentang pengganti paper and pencil. Mungkin sudah ada penelitian seperti psikometri .gov, saya lupa ya website-nya apa. Itu penelitian dari beberapa perguruan tinggi dunia yang sudah membuat psikometrinya menjadi open source yang bisa dipakai tanpa menggantikan yang paper and pencil. Artinya paper and pencil tetap ada. Yang psychological, yang sifat psikometri yang sifatnya tadi online, itu mereka lakukan penelitian sendiri. Ini menjadi ancaman besar bagi meta karir bimbingan konseling atau psikologi di Indonesia, di Malaysia mungkin, di dunia. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak. Nah, ini tadi untuk warna yang sudah kita rancang. Sebetulnya masuk university itu tidak mau ketinggalan ya dibandingkan dengan program studi yang sama-sama ada bimbingan konseling ya. Karena AI itu akan meledak 5 tahun ke depan, Pak. Jadi kita duluan, kita digitalize dulu sekarang. Kita digitalize dulu, belum AI. Tapi kemarin alhamdulillahnya kita bertemu dengan investor yang berani membuat AI bimbingan konseling. Bayangkan, kalau investornya bicara tentang keuntungan,
Tentu, tapi hubungannya dengan masuk university, misalnya kita jadi bekerja sama, masuk university mendapatkan privilege untuk melakukan penelitian tersebut. Investor tersebut sudah mau untuk membuat AI di bidang konseling. Akhirnya ketika saya beberapa kali bertemu, karena ada kode etik juga di dalam bidang konseling, akhirnya saya memutuskan bicara dengan investornya, jangan dulu deh kalau untuk konseling, nanti kita pelajari dulu AI-nya. Kalau untuk konseling teks ya, seperti August di India, nanti dulu. Tapi kita bikin AI ini sebagai tools saja, tools untuk menyelesaikan kegiatan administratif guru bimbingan konseling, yang dimana setengahnya kegiatan guru bimbingan konseling di Indonesia itu adalah sifatnya administratif, membuat rancangan pembelajaran tahunan, per 6 bulan, harian. Nah, kita bikin AI untuk menolong itu strateginya. Jadi nanti pakai handphone, kemudian dicek, difoto, ya itu langsung reportingnya keluar untuk membantu pengadministrasiannya saja. Tapi kalau untuk chat-in tadi seperti chat GPT, ya itu nanti dulu saya bilang, karena mungkin Indonesia tidak siap, walaupun investornya sudah siap untuk mengeluarkan dana puluhan miliar, tapi saya bilang tahan dulu karena bisa jadi bencana profesi juga, Pak. Oke, selanjutnya sebagai seorang akademisi, kita juga bicara bagaimana caranya keberadaan kita itu mendapatkan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Maka kami membuat suatu gerakan social movement. Social movement ini terbagi menjadi 3 rangkaian. Di sana Bapak dan Ibu, dan ini sudah dilakukan oleh program studi bimbingan dan konseling di Masing University, dan Pak Nangga alhamdulillah diizinkan ya sama Pak Nangganya, luar biasa DKN. Ada 3 kriteria ya Pak di dalam social movement ini untuk membantu memberikan awareness masalah kesehatan mental tadi di siswa. Kita harus mulai dari sekarang. Kalau nggak mulai dari sekarang ya mengerikan. Siapa yang diberikan dampaknya langsung yaitu student council. Kalau di Indonesia OSIS ya, kalau di Malaysia mungkin student council atau pengawas sekolah atau majelis perwalian pelajar. Itu kita undang, kemudian kita ajarkan bagaimana gambaran menjadi seorang konselor sebaik. Sehingga dari student council tadi, kalau misalnya ada yang hadir 500 orang, berarti kita punya 500 agen student council yang akan menjadi pembantu di sekolahnya masing-masing. Kemudian siapa berikutnya adalah influencer. Influencer perlu. Jadi influencer udah nggak tren kalau misalnya memberikan menginfluence sesuatu hal yang negatif gitu tentang kemewahan gaya hidup, lifestyle. Dia harus menginfluence yang sifatnya kesehatan mental. Ini yang sedang kami raih, dan ada yang bergabung di program ini untuk influencer. Kemudian siapa berikutnya adalah penyintas. Saya sendiri adalah penyintas masalah kesehatan mental. Jadi penyintas itu penderita. Kalau bahasa Inggrisnya selamat dari iya, penderita awalnya tapi akhirnya dia selamat. ya. Itu disebut penyintas. Dan saya proud, saya bangga karena saya adalah penyintas. Kalau dulu ketika saya bicara di depan umum, wow, itu ya, ya itu membuat psikosomatis ya. Itu saya berkeringat, kemudian dari gap masalah yang tadi, ketika saya sebagai penyintas, saya berpikir bahwa kalau ada 1000 pemuda penyintas seperti ini dan berpotensi, wow, sayang banget potensinya nggak muncul. Maka dari itu saya bergerak untuk ikut social movement ini. Jadi ada 3 tadi, kita ambil dari student council yang kita latih, influencer yang kita latih, dan penyintas. Oke, ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya, ini
Ini adalah social movement yang sudah kita lakukan ya. Yang ada di gambar itu, ketika kami memberikan pelatihan dulu secara masif terhadap sekitar 500 sampai 600 student council di Kota Bandung. Dan ternyata isu tentang kesehatan mental yang dipelajari itu sangat bagus. Jadi mereka tuh senang untuk mempelajari ini. Mereka senang ingin membantu temannya. Coba kalau misalnya kita bayangkan kegiatan ini kita lakukan 1 bulan 2 kali, 1 bulan sekali, ada berapa ribu satria yang bisa lahir, atau minimal bibit satria yang lahir. Kalau misalnya dia mau expert, ya itu beda lagi ya. Dia harus kuliah di sini nanti di kampus IPO ini, nggak juga konsep expert. Tapi kalau dia ngambil basic ya sangat bisa sekali itu digitalize sebetulnya. Tinggal kita bicara masalah etik saja. Apakah kita siap atau kita mau living with AI atau kita tidak mau? Selanjutnya, silakan Pak. Nah ini adalah roadmap penelitian dari Satria pada tahun 2023 sampai 2027. Literatur review kami lakukan di 2023, kemudian eksplorasi dan lain sebagainya pada tahun 2023, mengambil umpan balik. 2024 ini sedang berusaha untuk membuat videonya, ya ada video pelatihan Satrianya seperti online course saja. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya, mudah-mudahan di kuartil 2 atau kuartil 3 nanti produk Satria ini. Target kami nggak muluk-muluk Bapak Ibu, tidak sampai harus tinggi sekali, 10.000 misalnya, 1.000 Satria dulu deh untuk tahun 2020. Dari 1.000 tumbuh mudah-mudahan jadi 2.000, jadi 3.000. Kita bayangkan amal jariah kita yang bisa kita dapatkan. Itu luar biasa. Target Jawa Barat ini Pak. Jawa Barat. Jawa Barat aja kita kekurangan tapi 55.000 Pak ya. 55.000 kalau kita mencetak guru BK dalam waktu 1 dekade, 10 tahun, tercapai nggak 55.000? Enggak. Di Jawa Barat itu hanya ada sekitar 8 universitas yang mengadakan program studi bimbingan dan counseling. Salah satunya Universitas Mansur. Satu universitas paling kuat maksimal itu 80, 45, 80. Kalau dia negeri 45, itu udah kebanyakan. Kalau dia swasta mungkin 80, 90 per tahun dikeluarin. 10 tahun nggak akan sampai dengan 55.000, jauh sekali. Solusinya adalah ini. Itu saja barangkali dari saya kepada Ibu. Saya sengaja melempar isu ini ke teman-teman menjadi isu yang hangat dan kontroversi. Karena kita bicara living with AI, learn with AI, dan kita bicara tentang profesi kita sendiri, bimbingan dan konseling psikologi yang sudah harus siap berhadapan dengan AI. Daripada kita bermusuhan dengan AI, kenapa nggak kita gunakan AI untuk membantu tugas-tugas kita, bukan menggantikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.